Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang disusun oleh Ermadayani, Unike Besti Tampu Bolon, Fahri Irfansyah, dan Ikram Husin Pulungan. Pengertian activity based costing. Activity based costing adalah suatu sistem perhitungan harga pokok di mana kumpulan biaya overhead dialokasikan menggunakan suatu basis yang terdiri dari satu atau lebih faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan volume. Artinya, fokus activities based costing adalah biaya overhead. Bagaimana mengalokasikan biaya overhead ke produk-produk dan menggunakan suatu basis di mana basis tersebut tidak berhubungan dengan volume. Volume yang dimaksud seperti penggunaan satuan jam kerja mesin, jam kerja buruh, dan unit produksi. Tujuan activity based costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Menurut Garrison, tahap penerapan ABC adalah lain. Yang pertama, alokasi tahap pertama atau first take allocation, yaitu proses pembebanan biaya overhead ke pool biaya aktivitas dalam sistem ABC. Langkah-langkah dalam tahap ini antara lain mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas, dan menghitung tarif aktivitas. Yang kedua adalah alokasi tahap kedua atau second stage allocation, yaitu suatu proses di mana tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya ke produk dan pelanggan dalam sistem ABC. Langkah-langkah pada tahap kedua adalah membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas dan menyiapkan laporan ke manajemen. Alokasi tahap pertama. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktivitas. Langkah utama yang pertama dalam menerapkan sistem ABC adalah mengidentifikasikan aktivitas yang menjadi dasar sistem tersebut. Langkah ini mungkin sulit, memakan waktu, dan membutuhkan pertimbangan. Prosedur umum untuk melakukannya adalah melakukan wawancara terhadap semua orang yang terlibat atau setidaknya semua supervisor dan manajer departemen yang menimbulkan overhead dan meminta mereka melakukannya. Cara untuk memahami aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut digabungkan disusun dalam 5 tingkat. Yang pertama, aktivitas unit level. Dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas unit level bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi dan satu-satunya biaya yang selalu dapat dibebankan secara akurat proporsional terhadap setiap volume. Sebagai contoh, menyediakan tenaga untuk menjalankan peralatan menjadi aktivitas unit level karena tenaga tersebut cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit produksi. Yang kedua, aktivitas base level. Dilakukan untuk setiap batch yang diproses, tanpa memperhatikan berapa unit yang ada di dalam batch tersebut. Biaya tingkat batch adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contohnya yaitu pekerjaan seperti memuat order produksi, setup peralatan, dan pengaturan pengiriman kepada konsumen. Biaya pada batch level lebih tergantung pada batch yang diproses dan bukannya pada jumlah unit produksi, jumlah unit yang dijual, atau ukuran volume yang lainnya. Sebagai contoh, biaya untuk setup mesin untuk memproses batch sama tanpa memperhatikan apakah batch berisi 1 atau 5.000 item yang diproduksi. Yang ketiga, aktivitas produk level. Berkaitan dengan produk yang spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi atau dijual. Biaya tingkat produk adalah biaya yang terjadi untuk mendukung sejumlah produk berbeda yang dihasilkan. Sebagai contoh, aktivitas untuk merancang produk, mengiklankan produk, dan biaya untuk manajer dan staf produksi adalah aktivitas produk level. Yang keempat, aktivitas customer level. Berkaitan dengan konsumen khusus dan meliputi aktivitas seperti telepon untuk penjualan, pengiriman katalog, dukungan teknis yang tidak terpaku pada produk tertentu. Yang kelima, aktivitas organization sustaining. Dilakukan tanpa memperhatikan konsumen mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Kategori ini termasuk aktivitas seperti kebersihan kantor eksekutif, penyediaan jaringan komputer, pengaturan pinjaman, penyusunan laporan tahunan untuk pemegang saham, dan sebagainya.
Yang kedua, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Pool biaya aktivitas adalah sebuah wadah yang mengakumulasikan semua biaya yang berkaitan dengan aktivitas tunggal dalam sistem ABC. Sebagai contoh, pool biaya pesanan pelanggan akan dibebani semua sumber daya yang dikonsumsi untuk memproses pesanan tersebut, termasuk kertas yang digunakan dan pengaturan peralatan yang digunakan. Ukuran aktivitas pada pool biaya ini adalah jumlah pesanan yang diterima. Aktivitas ini adalah aktivitas tingkat batch karena setiap pesanan menyebabkan pekerjaan tanpa memperhatikan apakah pesanan tersebut 1 unit atau 1000 unit. Sebagian besar biaya overhead diklasifikasikan dalam sistem akuntansi dasar perusahaan berdasarkan departemen di mana biaya tersebut terjadi. Sebagai contoh, gaji, perlengkapan, sewa, dan sebagainya yang terjadi dalam departemen pemasaran akan dibebankan pada departemen tersebut. 3. Menghitung tarif aktivitas. Tarif aktivitas akan digunakan untuk pembebanan biaya overhead ke produk dan pelanggan. ABC menentukan total aktivitas sesungguhnya yang diperlukan untuk memproduksi bauran produk dan melayani pelanggan pada saat ini. Alokasi tahap kedua. Yang pertama, membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dalam alokasi tahap kedua, tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya produk dan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan tarif overhead per kelompok biaya dengan besarnya penggerakan biaya yang dikonsumsi oleh setiap produk. Yang kedua, menyiapkan laporan manajemen. Setelah biaya produksi dihitung, maka laporan manajemen dapat disiapkan guna memberikan informasi kepada pembacanya mengenai biaya produksi masing-masing produk dengan metode ABC. Selanjutnya, pengertian Activity Based Management atau ABM. Activity Based Management adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Berdasarkan definisi, ABM mempunyai 2 fokus penting. Yang pertama, manajemen berbasis aktivitas berfokus pada pengolahan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen, dan fokus pengolahan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyediaan nilai tersebut. Tujuan dan manfaat Activity Based Management. ABM merupakan pusat dari sistem manajemen biaya, dan oleh karena itu untuk mengolah organisasi atau perusahaan dengan baik harus menekankan pada ABM. ABM bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diterima oleh para konsumen, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan ABM adalah manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya, atau meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dengan mengidentifikasikan sumber daya yang dipakai konsumen, produk, dan aktivitas, ABM memperbaiki fokus manajemen atas faktor-faktor kunci perusahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Menurut Supriyono, langkah-langkah penerapan Activity Based Management sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas. Yang kedua, membedakan antara aktivitas yang bernilai tambah dengan aktivitas yang tidak bernilai tambah untuk produk atau jasa tertentu. Ketiga, menelusuri arus produk atau jasa melalui aktivitas yang terjadi. Keempat, membebankan nilai-nilai waktu dan biaya pada setiap aktivitas. Kelima, menentukan keterkaitan antara aktivitas-aktivitas dengan fungsi-fungsi dan lintas fungsi. Keenam, membuat arus produk dan jasa lebih efisien. Ketujuh, mengurangi atau meniadakan aktivitas tidak bernilai tambah. Kedelapan, menganalisis 2 atau lebih aktivitas yang saling berhubungan untuk menentukan trade-off di antara aktivitas tersebut agar mengarah pada pengurangan biaya. Kesembilan, penyempurnaan berkesinambungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang keunggulan dari sistem Activity Based Costing atau ABC. Yang mana di sini keunggulan yang pertama adalah biaya produk lebih realistik untuk mengukur jumlah biayanya. Kemudian yang kedua,
semakin banyak biaya overhead yang dapat ditelusuri ke produk. Jadi di sini analisis sistem biaya ABC itu sendiri memberikan perhatian pada semua aktivitas, sehingga biaya aktivitas yang non lantai pabrik dapat juga ditelusuri. Kemudian keunggulan berikutnya adalah sistem biaya ABC ini, activity based costing ini mengakui bahwa aktivitas lah yang menyebabkan biaya, bukannya produk gitu. Jadi produk itu adalah menghasilkan aktivitas, kemudian aktivitas lah yang menghasilkan biaya. Kemudian sistem biaya ABC ini juga dikenal cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses. Lalu keunggulan yang berikutnya dari sistem ABC atau activity based costing ini adalah sistem biaya ABC ini lebih memfokuskan pada perhatian yang bersifat real gitu untuk mengukur biaya-biayanya. Kemudian keunggulan berikutnya, sistem biaya ABC ini mengakui kompleksitas dari diversitas produksi, di mana dalam modelnya itu banyak menggunakan pemacu biaya. Banyak dari pemacu biaya tersebut adalah berbasis transaksi, bukannya berbasis volume. Kemudian keunggulannya yang berikutnya adalah sistem biaya ABC ini lebih memberikan suatu indikasi yang dapat mengukur variabel biaya dalam jangka panjang. Lalu kami akan bandingkan keunggulan activity based costing daripada traditional costing, di mana dari sistem ABC ini menggunakan banyak cost driver itu lebih dari 2, sedangkan traditional costing hanya menggunakan 1-2 cost driver dan berdasarkan unit. Lalu sistem ABC ini juga menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk menghitung besarnya biaya, sedangkan traditional costing ini hanya mengalokasikan biaya berdasarkan 1 atau 2 basis alokasi saja. Lalu yang ketiga, fokus ABC ini lebih adalah pada biaya, mutu, dan faktor waktu, sedangkan traditional costing itu lebih mengutamakan pada kinerja keuangan yang bersifat jangka pendek seperti laba. Lalu di sini activity based costing juga keunggulannya dibanding traditional costing yaitu membebankan biaya pertama itu ke pusat biaya aktivitas, sedangkan traditional costing itu membebankan biaya pertama itu ke departemen-departemen. Lalu di sini keunggulan yang berikutnya adalah ABC ini fokus pada pengelolaan proses dan aktivitas, sedangkan traditional costing itu lebih fokus pada pengelolaan biaya departemen mulai dari fungsional hingga pusat. Kemudian keunggulan dari sistem activity based costing daripada traditional costing adalah di sini ABC menggunakan penggerak biaya berdasarkan aktivitas, termasuk berdasarkan volume maupun yang tidak, sedangkan traditional costing hanya berdasarkan volume. Lalu kemudian saya akan memaparkan terkait tentang keunggulan sistem activity based management atau ABM. Yang pertama adalah ABM ini mengukur efektivitas proses dari suatu bisnis dan mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut dapat diperbaiki. Tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, keunggulan dari sistem ABM ini adalah ABM memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas seperti pelanggan, produk, dan metode-metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Lalu di sini kami akan membandingkan keunggulan activity based management daripada functional based management. Di sini yang pertama adalah dalam perhitungan biaya. Kalau ABM itu ditelusuri hingga aktivitas kemudian produk, sedangkan sistem FBM atau fungsional yang tadi itu biaya itu ditelusuri atau dibebankan pada unit-unit yang berfungsi kemudian pada produk. Lalu keunggulan sistem ABM kedua dibanding FBM adalah di sini kalau FBM itu pada pengelolaan biaya pendekatannya itu lebih pada pengelolaan biaya, sedangkan ABM itu pendekatannya itu lebih berfokus pada pengelolaan aktivitas, yang mana tujuannya di sini adalah untuk memperbaiki nilai yang diterima pelanggan dan laba yang diterima perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Dayani. Di sini saya akan membahas tentang ABC dan IBM. Lalu analisa pengaruh activity based costing terhadap keunggulan, bersaing, dan kinerja perusahaan ataupun organisasi. Hal ini dia bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan activity based costing atau ABC
terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan di perusahaan berada di Surabaya. Variable activity based costing diukur dari 7 indikator, yaitu yang pertama ada top management support, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga performance, evaluasi dan kompensasi. Lalu keempat ada training, non accounting, ownership. Lalu ada sumber daya, konsensus dan kejelasan tentang tujuan. Keunggulan bersaing diukur dari 5 indikator, yaitu harga, kualitas, delivery, inovatif produk, dan time to market. Sedangkan variabel kinerja perusahaan akan diukur dari 2 indikator, yaitu pada kinerja keuangan dan kinerja operasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik atau angka. Sampel based costing di Surabaya. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan partialist square menyimpulkan bahwa activity based costing itu berpengaruh terhadap keunggulan yang bersaing, atau ABC. Dia berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan keunggulan bersaing yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu studi kasus activity based costing atau ABC. Penerapan metode activity based costing untuk menentukan harga pokok ataupun HPP. Pada kasus studi kasusnya itu CP Dembokol Dusun Ngendol Janti Klaten. Pada CP ini dia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, yang dimana output dari perusahaan tersebut yaitu Westlab, handuk, dan kain ihram. Sistem penjualannya pada perusahaan ini yaitu make to order, yang dimana perusahaan akan memproduksi barang ketika ada pemasaran. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mempersiapkan bahan baku sebelum melakukan proses produksi. Kenaikan harga baku itu yang tidak dapat diperkirakan akan menimbulkan dampak dari kenaikan harga produksi, sehingga itu akan menimbulkan kenaikan terhadap harga jual produk tersebut. Lalu ada HPP. Dia kumpulan dari berbagai biaya dalam proses produksi dari bahan baku hingga menjadi produk. Lalu tujuannya tersebut perusahaan harus memperhatikan langkah dalam menentukan HPP, yang dimana setiap. Lalu ada metode penelitian ini pada Siping Remboko yang berada di dusun Ngendojanti pada Klaten, Jawa Tengah. Dia bergerak dalam produksi handuk dan kain ihram, dan objek penelitian ini adalah produk handuk dan kain ihram. Identifikasi masalah. Langkah pertama itu adalah melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan identifikasi masalah agar mengetahui gambaran yang lebih jelas untuk permasalahan pada objek yang akan diteliti. Lalu yang kedua, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yaitu peneliti melakukan kunjungan dan wawancara dengan pemilik dan karyawan yang di CP tersebut. Nantinya data itu akan perlu digunakan untuk penelitiannya itu pada urutan produksi, waktu proses, biaya, bahan baku, biaya, dan sebagainya. Pengolahan data. Setelah data yang diperlukan telah didapatkan, langkah selanjutnya itu kita mengolah data menggunakan metode tradisional dengan pendekatan forecasting, yang dimana metode ini yang digunakan oleh perusahaan, dan metode ABC. Lalu ada perhitungan HPP ya. Dia menggunakan metode tradisional, yang dimana ada tahapannya, yaitu yang pertama identifikasi unsur-unsur HPP biaya-biaya yang terdapat pada CP tersebut tadi. Lalu ada perhitungan HPP dengan menambahkan semua biaya-biaya tersebut seperti biaya bahan baku per unit, biaya tenaga kerja per unit, dan biaya overhead pabrik per unit. Lalu ada perhitungan HPP dengan menggunakan metode activity based costing atau ABC. Menggunakan metode ini tuh memiliki 2 tahapan, yang dimana proses perhitungan yaitu yang pertama dia ada 4 tahapan. Yang pertama identifikasi aktivitas, lalu ada yang kedua menentukan biaya yang melekat pada aktivitas, yang ketiga mengidentifikasi cost driver yang bisa memicu biaya yang melekat pada setiap aktivitas produksi tersebut. Lalu ada
hasil dan pembahasan, yang dimana pada tabel ini sudah tertera. Yang pertama ada bahan baku, handuk yang A, handuk B, dan handuk C. Lalu ada yang kedua juga ada perhitungan HPP menggunakan metode ABC. Sudah terjelas juga di sini ada keterangan biaya handuk A, handuk B, dan handuk C. Yang ketiga dan keempat itu perhitungan penjualan dan biaya variabel. Baik, sekarang kita sudah di kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini tuh yang pertama hasil HPP yang diperoleh oleh data dengan metode tradisional, yaitu dengan 12.835 per unit untuk handuk A, sedangkan yang untuk handuk B dia sebesar 16.449 per unit. Sedangkan yang kain ihram itu sebesar 41.142 per unit. Lalu yang kedua ada pada HPP yang diperoleh dengan metode ABC. Lalu ada yang ketiga penjualan produk dengan menggunakan metode tradisional. Yang keempat ada penjualan produk dengan menggunakan metode ABC. Yang kelima ada setelah dilakukan analisis sensitivitas terhadap kenaikan bahan baku dan biaya tenaga kinerja. Maksud saya, tenaga kerja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya Ikram akan coba menjelaskan implementasi ABM studi kasus pada perusahaan GE Mastil. GE Mastil atau GEM adalah perusahaan manufaktur berskala kecil asal Inggris yang memproduksi 4 jenis mesin, yaitu sander, splitter, shaper, dan foiler. Perusahaan memproduksi mesin sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan hanya memproduksi 22% suku cadang mesin sendiri dan membeli 78% suku cadang dari subkontraktor. Perakitan semua bagian ini adalah aktivitas utama perusahaan. Selanjutnya kita akan melihat tabel pertama, yaitu perhitungan biaya produk untuk menghasilkan forehead foiler, yaitu salah satu jenis mesin yang diproduksi oleh GEM. Dalam rangka memproduksi forehead foiler, GEM melakukan beberapa aktivitas, di mana setiap aktivitas tersebut diiringi oleh cost driver atau dasar alokasi biayanya yang ada tarifnya masing-masing dengan volume yang akan digunakan masing-masing aktivitas. Apabila total seluruh biaya untuk masing-masing aktivitas ini kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh total biaya sebesar 16.518,3 euro, yaitu nilai yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan forehead foiler. Selanjutnya kita akan melihat gambar kedua. Di sini gambar menjelaskan tentang persentase biaya per aktivitasnya. Di sini pada gambar ini kita bisa dengan jelas mengidentifikasi bahwa engineering support memberikan kontribusi terbesar terhadap konsumsi biaya sebesar 27,2% dan inspection sebesar 3,4% sebagai kontributor biaya terkecil. Selanjutnya pada gambar ketiga kita akan mengklasifikasikan aktivitas. Nah, di sini pada gambar ketiga ini kita akan melihat terdapat dua pembagian, yaitu pembagian persentase atas aktivitas yang memberikan nilai tambah dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Sebagai penerapan dari ABM terhadap kasus ini, maka fokus utama dari manajer adalah pada bagian aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, pada bagian 4 kita akan melihat bahwa biaya dari aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah ini
terdiri dari 3 aktivitas, yaitu inventory sebesar 55,81% dan inspection sebesar 21,01% sebagai penyumbang persentase terkecil. Nah, selanjutnya keputusan yang dapat diambil oleh manajer GE Mastil dalam penerapan ABM, yaitu dengan pertama pada bidang purchasing atau pembelian dengan menerapkan sistem elektronik data exchange untuk melakukan pemesanan secara otomatis setiap kali ada bahan baku yang dibutuhkan. Kedua, assembly, yaitu melakukan migrasi sistem perakitan manual ke otomatis. Ketiga, material handling, yaitu mengubah layout mesin atau menggunakan mesin multiguna untuk memindahkan bahan antar mesin pengolahan. Keempat, machining operation, membeli mesin baru yang canggih sehingga mampu beralih menjadi industri padat teknologi. Demikian penjelasan saya, terima kasih.